Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hari ini saya akan menyampaikan renungan tentang Buddha Dharma. Yang saya bawakan adalah topik makhluk suci Avalokitesvara Bodhisattva. Di kalangan umat Buddha sudah tidak asing lagi selain Buddha Sakyamuni atau Buddha Gotama yang menjadi junjungan pujaan bagi umat Buddha, ada makhluk-makhluk suci. Salah satu makhluk suci yang sangat populer di kalangan umat Buddha Mahayana maupun Tantra adalah Bodhisattva Avalokitesvara. Avalokitesvara ini adalah bahasa Sanskerta. Apabila diterjemahkan dalam bahasa Mandarin kurang lebih Kwan Sein Posat. Bodhisattva mempunyai pengertian yang pertama adalah makhluk suci, makhluk-makhluk yang sedang berjuang untuk mencapai kebudaan. Ada juga yang memaknai seorang bodhisattva adalah makhluk suci yang menunda untuk memasuki nirwana atau kebahagiaan nirwana. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia dimanapun Bapak Ibu berada, Avalokitesvara sangat dipuja oleh kalangan umat Mahayana maupun oleh kalangan-kalangan yang lain, karena Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva ini dalam tekad janjinya ingin menolong makhluk-makhluk yang berada di alam-alam penderitaan. Alam penderitaan di alam manusia maupun alam-alam yang lain. Dia selalu terketuk hatinya untuk memberikan bantuan kepada makhluk-makhluk, kepada umat yang mempunyai jodoh karma dan mempunyai timbunan-timbunan kebajikan yang sekiranya bisa ditolong dalam kehidupannya. Maka tidak mengerankan bagi segenap umat Buddha, khususnya umat Buddha Mahayana maupun para simpatisannya, dalam kesehariannya selalu melafalkan doa-doa, baik itu doa yang panjang maupun yang singkat. Ada doa yang singkat yang sering diucapkan oleh para umat Mahayana, yaitu Namo Tape Kwan Sein Posat. Mereka melafal ini dengan penuh penghayatan dan keyakinan. Melafal Namo Tape Kwan Sein Posat Mohosat ini mempunyai satu makna yang luar biasa. Secara harafiah maknanya adalah terpujilah Bodhisattva Kwan Sein Posat Mohosat yang maha kasih dan maha welas asih. Sungguh luar biasa Bapak Ibu tekad, janji dan sumpah Bodhisattva Avalokitesvara ini ingin menolong, membantu makhluk-makhluk hidup yang masih berada di alam penderitaan. Lebih-lebih kita di saat pandemik ini, banyak sekali kalangan umat Mahayana maupun para simpatisan untuk memohon bimbingan dan pertolongan agar bebas dari penyebaran wabah virus corona ini. Kita berharap Bapak Ibu sekalian, keyakinan yang besar kepada Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva ini harus didukung oleh beberapa faktor. Faktor yang sangat penting adalah timbunan kebajikan yang kita miliki dan juga ada jodoh karma dengan beliau. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, ada beberapa tempat baik itu di dunia maupun di Indonesia ini yang membuat rupang atau patung Kwan Im Posat Mohosat ini untuk memberikan penghormatan kepada beliau. Kita tahu di luar negeri ada di Hainan, itu ada rupang Kwan Im, patung Kwan Im yang tingginya itu 108. Ini juga banyak dipakai, diziarahi oleh para umat Buddha dan para simpatisan maupun umum yang ingin melihat secara langsung rupang Kwan Im Posat Mohosat ini yang sangat tinggi sekali. Namun saya kira kedatangan mereka ke tempat ziarah Kwan Im Posat Mohosat ini di samping melihat atau melakukan ziarah religius atau ziarah agama, namun tentunya juga berharap bimbingan dan pertolongan
kepada Aulukiteswara Bodhisattva Mahasattva. Melafal mantra Namo Tape Kwan Sein Posat ini mempunyai arti. Arti yang pertama adalah kita memohon berkah dari Kwan Im Posat Mohosat. Ada beberapa umat Buddha di saat berdoa, dia bakar dupa, kemudian dia sujud di depan altar Kwan Im sambil membawa persembahan-persembahan, ada buah, ada kue, maupun ada yang bakar kertas sesuai dengan tradisi. Banyak permohonan-permohonan yang diucapkan di saat menghadap di altar Kwan Im Posat Mohosat. Ada yang memohon usahanya, pekerjaannya, bisnisnya bisa lancar. Ada yang memohon keluarganya harmonis. Ada yang memohon mungkin dalam satu rumah tangga anggota keluarganya ada yang sakit. Dan masih banyak lagi permohonan-permohonan yang lain yang biasa diutarakan, yang biasa diucapkan di saat menghadap di altar Kwan Im Posat Mohosat. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, Kwan Im Posat Mohosat ini juga mempunyai hari-hari besar dalam setahun. Ada 3 hari di mana Kwan Im Posat Mohosat dilahirkan atau dengan istilah Senjit. Ada hari besar di mana Kwan Im Posat Mohosat meninggalkan keduniawian. Ada hari besar di mana Kwan Im Posat Mohosat ini mencapai pencerahan. Di saat hari-hari besar itu, tempat-tempat ibadah baik di wihara Mahayana maupun di kelenteng-kelenteng dipadati, diramaikan oleh para umat yang ingin berbakti kepada Kwan Im Posat Mohosat sambil membacakan doa-doa atau Liyamking. Ada beberapa para umat yang memberikan kesaksian pernah ditolong, pernah mendapatkan daya mujizat dari Kwan Im Posat Mohosat ini. Ada seorang ibu yang bercerita anaknya ketika sakit keras, sudah berobat kemana-mana ternyata tidak sembuh. Kemudian dia membuat air tapeju, yaitu pakai air putih, kemudian membaca tapeju beberapa kali. Kemudian setelah dibacakan air tapeju tadi diminumkan kepada anaknya yang sakit ini. Akhirnya selang beberapa hari anaknya sembuh. Ada juga seorang umat Buddha yang menceritakan, yang memberikan kesaksian, mau jual ruko atau rumah sudah beberapa lama tidak laku-laku. Kemudian dia memohon dengan khusyuk, dengan penuh keyakinan Kwan Im Posat Mohosat akan memberikan jalan keluar. Ternyata setelah berdoa, memberikan persembahan dengan khusyuk, dengan persujudan, Kwan Im Posat Mohosat menjawab doa umat ini. Ada juga kita sering mendengar cerita ada keluarga yang beberapa tahun sudah berkeluarga, tidak segera mempunyai keturunan, sudah merencanakan bayi tabung, kemudian ada yang memberi nasihat untuk bersujud, untuk memohon kepada Kwan Im Posat Mohosat. Ternyata setelah memohon berkah pelindungan, daya mujizat Kwan Im Posat Mohosat, istrinya langsung bisa hamil. Itulah contoh-contoh yang sering kita dengar dalam lingkungan masyarakat Buddhis tentang mujizat, tentang pertolongan, bimbingan dari Kwan Im Posat Mohosat mengabulkan doa dan harapan-harapan umatnya yang meyakini dan yang berjodoh dengan beliau. Itu adalah arti yang pertama, kita melafal Namo Tape Kwan Sein Posat, artinya kita memohon berkah kepada beliau. Arti yang kedua adalah di saat kita membaca melafal mantra Namo Tape Kwan Sein Posat, mengembangkan sifat welas asih kita sendiri. Kita tahu bahwa Kwan Im Posat Mohosat ini adalah contoh figur, contoh makhluk suci yang selalu mengembangkan welas asih dan cinta kasihnya kepada siapapun, lebih-lebih kepada yang menderita. Hendaknya di saat kita kesulitan, di saat menghadapi problema kehidupan, kita juga harus bisa introspeksi diri. Bukan saja kita memohon dan berharap penuh pamrih
kepada Kuan Im Pusat Mohsat. Hendaknya di saat kita berdoa juga mengevaluasi diri dan mawas diri. Sudahkah cinta kasih dan kasih sayang yang kita miliki ini kita kembangkan, kita berikan kepada orang lain? Sudahkah dalam kehidupan sehari-hari kita tekun menjalankan moralitas, tidak membunuh, tidak menyakiti makhluk-makhluk lain? Inilah contoh mengembangkan welas asih dan cinta kasih yang betul-betul nyata dalam kehidupan ini. Inilah orang-orang yang akan berjodoh karma dengan beliau. Inilah orang-orang yang mempunyai timbunan kebajikan. Orang-orang yang mengembangkan welas asih dan cinta inilah yang akan diberkati oleh Kuan Im Pusat Mohsat, karena hatinya selalu mengembangkan welas asih dan cinta kasih seperti apa yang dikembangkan oleh beliau Kuan Im Pusat Mohsat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, mengembangkan welas asih dan cinta kasih ini hendaknya juga bukan saja kita latih dalam diri kita. Apabila di tengah-tengah keluarga kita mempunyai anak, kita mempunyai anggota keluarga yang lain, hendaknya kita juga memberikan saran dan nasihat seluruh anggota keluarga untuk selalu berbelas kasih kepada makhluk-makhluk, lebih-lebih yang menderita. Lebih-lebih di saat masa pandemik ini. Mungkin dalam keluarga Bapak Ibu saat ini mempunyai makanan yang cukup, tidak kekurangan. Berikanlah cinta kasih dan welas asih itu, berikanlah makanan itu kepada tetangga-tetangga yang saat ini pasti banyak orang kesulitan mencari makan karena mereka tidak ada penghasilan, tidak ada gaji lagi karena tempat kerjanya tidak ada operasional lagi. Itulah contoh-contoh yang harus kita terapkan. Inilah contoh-contoh welas asih dan cinta kasih yang betul-betul harus kita praktekkan dalam kehidupan saat ini sebagai bentuk kita bakti kepada Kuan Im Pusat Mohsat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, mungkin juga kita punya saudara-saudara atau teman atau relasi yang saat ini sedang sakit. Mungkin karena ada aturan dari pemerintah kita tidak boleh keluar karena masih dalam penyebaran virus corona ini. Namun sebagai wujud rasa simpatik dan perhatian kita kepada teman-teman kita yang sedang sakit, alangkah baiknya kita dalam meditasi, dalam pikiran kita kembangkan welas asih dan kita pancarkan cinta kasih kepada mereka yang sedang sakit. Semoga mereka cepat sembuh, semoga mereka cepat pulih sakitnya. Itu arti yang kedua. Yang ketiga adalah mengucapkan melafal Namo Tape Kuan Im Pusat, berarti kita menapaki jalan menuju kebudaan. Karena jasa kebajikan mengucapkan nama Bodhisattva Agung ini tiada batasnya. Apa jalan kebudaan yang ingin kita kembangkan atau yang sudah dikembangkan oleh Kuan Im Pusat Mohsat ini? Kita mengenal di dalam agama Buddha, baik dari tradisi Theravada, Mahayana pun Tantra, ada 8 jalan kebenaran atau jalan tengah yang terdiri dari 8 ruas. Ya. Apa saja 8 ruas itu? Yang pertama, kita harus mempunyai pandangan yang benar. Yang kedua, kita harus mempunyai pikiran yang benar. Yang ketiga, kita harus mempunyai ucapan yang benar. Yang keempat, kita harus mempunyai tindakan yang benar. Kemudian kita harus hidup yang benar. Kita harus mempunyai usaha yang benar, konsentrasi benar, dan kesadaran yang benar. Atau dari 8 ini bisa dikelompokkan, diringkas menjadi 3. Yaitu kita harus menjalankan moralitas atau sila. Kita harus melatih diri melalui latihan mental, melalui meditasi untuk memulih kebijaksanaan. Atau kita menjalankan sila, samadhi, dan panya atau kebijaksanaan. Inilah jalan yang ditapak oleh Sang Buddha dan jalan yang ditapak oleh Kuan Im Pusat Mohsat. Barang siapa melewati jalan ini, dia akan berbahagia. Dia akan terbebas dari penderitaan karena lingkaran samsara atau lingkaran tumimbal lahir ini.
Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, dengan melafal Namo Kwan Im Posat Mosat, begitu besar pahala kebajikan yang akan kita dapat. Dengan selalu melafal nama suci Kwan Im Posat Mosat, berarti kita telah membuka jalan kebudayaan, jalan pembebasan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, Kwan Im Posat Mosat merupakan aspek welas asih dari semua Buddha, dari 3 masa yang tak terhingga lamanya. Aspek welas asih dari semua Buddha, Buddha masa lampau saat ini maupun yang akan datang, mempunyai sifat welas asih dan cinta kasih. Semua mengembangkannya. Itulah begitu besarnya cinta kasih dan welas asih, dan juga didukung satu faktor, yaitu dengan kebijaksanaan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, ada lagi yang mengatakan Kwan Im Posat Mosat itu ibaratnya seorang raja. Raja yang mempunyai welas asih nan agung dan dikenal beberapa sebutan-sebutan. Banyaknya sebutan ini membuktikan bahwa Kwan Im Posat Mosat adalah makhluk yang luhur, makhluk yang luar biasa. Ada yang menyebut Kwan Im Posat Mosat ini Bodhisattva yang selalu mendengar suara dunia. Beliau selalu mendengarkan jeritan, ratapan, tangisan makhluk-makhluk atau umat-umat yang perlu pertolongan dan bimbingan. Ada yang mengatakan Bodhisattva dengan pandangan mata welas asih. Beliau selalu iba terhadap penderitaan-penderitaan makhluk lain. Bodhisattva yang memandang dunia dengan merasa iba, rasa penuh belas kasih dan welas asih. Ada yang mengatakan Bodhisattva bagi segala yang tampak, bagi alam nyata ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, dengan selalu hidup kita mencontoh, meneladani apa yang telah dilakukan oleh Kwan Im Posat Mosat ini, yaitu selalu mendengar, selalu melihat, selalu memandang. Apa yang dipandangnya bukan makhluk-makhluk yang di atas kita, namun memandang makhluk-makhluk yang perlu bimbingan dan pertolongan dari kita, makhluk-makhluk yang berada di alam penderitaan, alam sengsara. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, Kwan Im Posat Mosat adalah terjemahan langsung dari Avalokitesvara. Ini bahasa Sanskerta yang maknanya Kwan artinya merenungkan atau menatap atau melihat. Si artinya dunia, alam makhluk menderita. Yin, semua suara di dunia, misalnya suara tangisan para makhluk, baik tangis nyata maupun tangisan hati, yang semuanya ini menandakan kesengsaraan sekaligus pencarian keselamatan, yang semuanya ini menyentuh hati sang Bodhisattva yang merasakan iba atau merasakan belas kasih kepada orang lain. Bodhisattva mulia ini adalah juru selamat yang dapat bersalin rupa sebagai Buddha, Bodhisattva, dewa atau rupa lainnya, baik wanita maupun pria, untuk memenuhi tugas belas kasihnya. Ada salah satu rupa yang juga populer, mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat dalam bentuk rupa, dalam bentuk gambar, yaitu Kwan Im Posat Mosat berada di atas naga. Ya. Ini sebagai simbol kekuatan luar biasa dari Kwan Im Posat Mosat dan juga melambangkan ketinggian dan kedalaman spiritual beliau. Inilah Bapak Ibu seorang Bodhisattva Mahasattva di dalam mempraktekkan ajaran welas asih dan cinta kasih, tidak mengenal batas. Siapapun, para makhluk yang benar-benar membutuhkan pertolongan, dia tidak segan-segan dan tidak akan menunda untuk memberikan bimbingan dan pertolongan kepada Kwan Im Posat Mosat ini. Kemudian Kwan Im Posat Mosat ini di India digambarkan sebagai rupa laki-laki, namun setelah di Cina atau di Tiongkok ini digambarkan dalam bentuk wanita. Ini ada sejarahnya.
ini dipengaruhi oleh ajaran dari Konghucu, yaitu Kuan Im Posat Mosat dari laki berbentuk wanita atau perempuan ini. Yang pertama, pengaruh ajaran Konghucu terhadap sikap dan kebiasaan pada waktu itu. Dua, tata sosial yang melarang kaum wanita memohon penghiburan dan libur lara dari para dewa dan bodhisattva pria, terutama untuk memohon keturunan. Inilah beberapa alasan-alasan sehingga mengalami penyesuaian atau adaptasi dengan budaya setempat. Kuan Im Posat Mosat ini bisa mewujudkan diri, bisa bermanifestasi menjadi 33 perwujudan. Wujud-wujud ini diadaptasikan dengan makhluk-makhluk yang ingin ditolong. Ketika beliau ingin menolong makhluk-makhluk di alam penderitaan alam neraka, dia pun membentuk makhluk alam neraka. Di alam-alam yang lain pun juga demikian. Sangguh luar biasa Bapak Ibu kemampuan dari Kuan Im Posat Mosat ini. Dan kemampuan mengubah wujud ini diperoleh beliau ketika belum mencapai pencerahan. Di Tiongkok ada beberapa rupang, ada beberapa patung maupun gambar atau simbol-simbol bermacam-macam perwujudan dari Kuan Im Posat Mosat ini. Ada Kuan Im Posat Mosat yang berjubah putih. Ada Kuan Im Posat Mosat yang memberi keturunan. Ada Kuan Im Posat Mosat atau digambarkan setenang lautan. Ada lagi Kuan Im Posat Mosat yang sedang memandang air terjun. Ini sebagai simbol merenungkan tentang kehidupan, merenungkan tentang keadaan air terjun yang melambangkan aliran kesadaran dan ketidakkekalan. Arus kehidupan, kesadaran ini digambarkan dengan air terjun dan ketidakkekalan. Ketidakkekalan juga dilambangkan dengan air terjun, tidak pernah tetap dalam satu saat pun air terjun itu. Itulah penggambaran dari kesadaran kita. Inilah penggambaran dari pikiran kita yang selalu berubah setiap saat. Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam agama Buddha, di dalam Buddha Dharma kita perlu latihan bermeditasi untuk menyadari bahwa kondisi pikiran itu tidak kekal. Kondisi pikiran yang selalu berubah-ubah akan menimbulkan penderitaan-penderitaan. Maka kita dilatih untuk bermeditasi, untuk menimbulkan rasa ketenangan dalam hati kita. Kuan Im Posat Mosat memandang air terjun ini juga menggambarkan bahwa kehidupan yang kita alami ini, saat ini kondisi lingkungan kita, dunia ini tidak kekal adanya. Dahulu kita pernah nyaman, dahulu kita pernah sehat, namun kondisi saat ini berubah. Banyak sekali karena wabah virus corona ini banyak yang sakit dan juga mengalami kematian. Banyak juga yang mengalami stres karena kehilangan pekerjaan, tidak punya penghasilan. Banyak sekali yang mengalami kekhawatiran, kecemasan kalau mereka juga ikut tertular adanya virus ini. Inilah kehidupan yang tidak kekal. Apabila tidak ingin menimbulkan perubahan ini, menimbulkan satu gejolak dan rasa stres bagi kita, hendaknya kita menyadari inilah corak kehidupan. Siapapun dan kapanpun akan mengalaminya, ketidakkekalan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, ada lagi digambarkan Kuan Im Posat Mosat sedang menggendong seorang anak. Ini menggambarkan bahwa Kuan Im Posat Mosat juga menjawab doa-doa keluarga-keluarga, ibu-ibu yang telah lama tidak mempunyai keturunan. Kuan Im Posat Mosat akan mendengarkan dan akan turun tangan memberikan berkah pelindungan dan memberikan anak yang sesuai dengan harapan dari keluarga itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, dari beberapa bentuk-bentuk atau perwujudan Kuan Im Posat Mosat itu, ada yang begitu populer, yaitu perwujudan Kuan Im yang ditulis dalam Vairocana Sutra Pandarawasini,
berwarna putih, kadang merah, ya kadang merah muda, dia berdiam dalam pikiran yang cerah. Memang dengan warna putih itu banyak yang suka karena akan menimbulkan satu pikiran yang cerah dan ketenangan dan kenyamanan, dan juga sebagai simbol dari kebersihan, tidak ada noda, tidak ada keburukan-keburukan dalam diri Kwan Im Pusat Mosat ini. Hatinya mulia, hatinya suci. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di samping yang dijelaskan tadi tentang Kwan Im Pusat Mosat yang paling adalah warna putih. Warna putih juga menggambarkan tenang, agung, dan menggambarkan tentang pencerahan. Kwan Im Pusat Mosat dengan gambar putih ini juga suka sekali kita dapatkan di beberapa tempat, di beberapa wihara-wihara terutama, mewakili sifat welas asih dalam tindakan dan setiap saat menghampiri semua dengan kasih sayang dan lindungan dari Kwan Im Pusat Mosat ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, marilah Bapak Ibu kita di saat menghadapi kesulitan, di saat menghadapi problema kehidupan, mungkin Bapak Ibu saat ini sedang menghadapi kecemasan, ketakutan yang begitu mencemaskan, mungkin tidak bisa tidur tentang nasib kehidupan keluarga Bapak Ibu. Marilah kita penuh sujud memohon berkah pelindungan daya mujizat Kwan Im Pusat Mosat. Semoga apa yang sedang kita alami saat ini, penyebaran wabah virus corona ini akan segera berakhir, dan kita doakan bagi mereka yang telah meninggal mendapatkan tempat di tempat sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanamnya semasa hidupnya. Dan kita juga berharap semoga cinta kasih yang ada pada diri kita selalu berkembang, cinta kasih yang ada diri pada semua makhluk selalu berkembang, sehingga dunia ini penuh dengan kedamaian, penuh dengan keharmonisan, tanpa ada pertengkaran, tanpa ada pertentangan di antara kita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Masa, Kwan Im Pusat Mosat selalu melimpahkan berkah, kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bagi kita semua. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.